Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Ya, bagi teman-teman yang mau langsung chat bisa langsung ke nomor saya di 081 665 8779 ya. Jadi mau telepon boleh, mau langsung chat juga boleh. Ya, siapa yang boleh tanya tidak dibatasi. Yang penting teman-teman pelaku budidaya ikan gabus. Ya, jadi bukan selain ikan gabus. Jadi mohon maaf, ada yang tanya selain ikan gabus belum saya jawab. Ya. Baik, langsung pertanyaan berikutnya dari Bapak Sodik yang ada di Cirebon. Saya kok tertarik dengan video yang Bapak upload di YouTube. Banyak memberikan inspirasi kepada saya tentang pembudidayaan ikan gabus. Saya sudah menyiapkan lahan untuk pembenihan maupun pembesaran. Nah, saya ingin membeli sepasang indukan, tapi untuk daerah Cirebon, apa sudah ada yang ambil ke Bapak dan ikut api ke Bapak? Ya, untuk Pak Sodik, ya mungkin Cirebon saya nggak hafal banyak yang sudah ngambil dari kita, entah bibit maupun induk. Yang jelas di kantor depan datanya ada. Ya, kemudian kalau yang ikut di asosiasi pengusaha ikan gabus ini memang ada syaratnya, Pak. Jadi tidak bisa ikut di API itu baru mau mulai budidaya, tidak bisa bergabung di dalam asosiasi pengusaha ikan gabus. Minimal, syarat minimalnya sudah punya minimal 2000 ekor ikan gabus. Ya, sudah budidaya, jadi bisa membeli dari sini. Nanti minimal 2000 itu sudah baru bisa bergabung di asosiasi pengusaha ikan gabus atau sudah memijakan, sudah punya indukan yang dari sini juga ya. Jadi ada syarat minimal untuk bergabung di asosiasi karena di situ kumpulan para teman-teman yang memang sudah berusaha menjadi para pengusaha ikan gabus. Ya. Gitu ya Pak Sotik ya. Pertanyaan berikutnya dari ini Wawang. Ya, Wawang yang ada di Pati. Ya, Wawang yang ada di Pati. Selamat sore Pak Suwandi. Ya, saya mau coba budidaya ikan gabus memanfaatkan pekarangan belakang yang terjepit tembok ukurannya 1x8. Kira-kira bisa tebar benih berapa? Untuk benih dan pakan pelet bisa beli di tempat Bapak. Yang jelas untuk Pak Wawang yang dari Pati ya. Jadi lahan seperti apapun bisa kita gunakan untuk budidaya ikan gabus. Ya syaratnya tempatnya diusahakan cukup sinar matahari ya agar ikan nanti tumbuh dengan sehat. Dengan ukuran 1x8 per meter persegi bisa ditebar 200 ekor. Ya, buat Pak Wawang semoga sukses dan silahkan mencoba. Berikutnya ada pertanyaan dari Abdul. Ya, Abdul yang ada di Brebes ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak mau tanya, apa benar peternak ikan gabus itu bisa kirim hasil panen ke Bapak? Kalau boleh tahu minimal berapa pengiriman Pak? Ya, saya jawab langsung. Jadi selama benih yang diambil dari sini, panennya bisa dikirim ke sini atau kita ambil tergantung dari jumlah ikan yang ada dan jarak tempuh dengan kantor kami. Kemudian kalau iya bisa itu benih ikan gabus harus ambil dari Bapak atau nggak usah juga nggak apa-apa. Kita prioritaskan memang benih yang mengambil dari sini ya. Yang benih dari luar sementara kita belum ambil ya. Kalaupun saya juga mengambil ikan gabus dari luar, itu kalau yang benih tidak dari sini minimal bobotnya 500 gram up. Jadi silahkan, ya kalau memang punya ikan gabus 500 gram up, saya posting di Facebook, banyak saya butuhkan. Memang yang tidak dari sini kita ambilnya khusus yang ukuran besar-besar saja. Yang langsung masuk ke pengolahan. Saya dari Brebes, Jawa Tengah Pak. Maaf Pak, saya memang suka lihat video-video Bapak. Sangat bermanfaat, bikin jiwa bisnis saya terbangun.
khususnya di bidang perikanan budidaya ikan gabus. Tapi saya pengen tahu langsung info dari Bapak. Mohon bimbingannya, Pak. Jadi itu tadi saya sampaikan. Jadi benih ngambil dari sini. Kalau benih mengambil dari sini kan kita tahu kronologis benihnya seperti apa. Kalau nanti sakit, kalau nanti itu tidak bisa besar atau bagaimana kita kan tahu tuh sejarahnya benih itu. Induknya sudah kita gunakan induk yang betul-betul dewasa berkualitas, bukan asal sembarang induk. Jadi kita juga bikin benihnya benih yang berkualitas, bukan asal sekedar kita bikin benih. Jadi kita harus tahu. Makanya kalau suatu saat nanti Bapak ngambil benih dari kami, kemudian dalam proses budidaya kita bisa pantau nih umur sekian sudah bisa kita ketahui, karena itu sudah rutinitas yang kita lakukan. Ya, sukses ya untuk Pak Abdul yang ada di Brebes ya. Berikutnya pertanyaan dari Mahendra yang ada di Demak. Saya berprofesi sebagai perawat bedah, Pak. 3 bulan lalu saya melihat YouTube Bapak tentang budidaya ikan gabus. Saya sangat tertarik sekali, Pak, ingin belajar lebih dalam tentang budidaya ikan gabus sama ahlinya yang sudah berpengalaman. Kapan, Pak, ada waktu saya bisa bertemu dengan Bapak dan sharing-sharing? Silakan Bapak Mahendra kalau mau datang ke sini, bisa ketemu dengan saya, kita ngobrol-ngobrol. Yang jelas kantor buka jam 8 sampai jam 4 sore, hari Senin sampai Minggu, khusus hari Jumat tutup. Ya, kalau memang mau khusus ketemu saya, ya itu hari Minggu, Pak. Kalau hari Senin, selain hari Minggu, saya biasanya lebih banyak keliling-keliling ke peternak ya, para pembudidaya, entah kirim bibit, entah mengambil hasil panen. Ya, bisa komunikasi Pak nanti Pak Mahendra ke nomor saya Pak 0816658779 ya, bisa janjian Pak, silahkan. Baik, berikutnya pertanyaan dari Desi yang ada di Tangerang. Saya mau bertanya mengenai ikan gabus Pak. Saya baru saja tebar benih ukuran 57 sebanyak 2000 ekor di kolam semen ukuran 4 meter kali 2,6. Kolam saya bagi menjadi 2, jadi masing-masing 1000 ekor di kolam 2,6 kali 2 meter. Ikan masuk tanggal 6 September, selama 1 minggu kondisi ikan masih baik, tidak ada yang mati. Masuk minggu kedua setelah treatment EM4 dan hujan 3 hari terus-terusan, mulai mati beberapa ekor, hingga hari ini sudah 85 ekor yang mati. Kemarin saya coba treatment air, buang seperempat, kemudian saya tambah air baru ketinggian 50 cm. Hari ini treatment dengan dolomit dan garam. Bagaimana menurut Bapak? Di channel YouTube Part berapa sudah Bapak bahas mengenai itu? Ya, jadi untuk Mbak Bu Desi ini yang ada di Tangerang. Jadi benih ini saya kan nggak tahu ini benihnya dari mana, kronologisnya seperti apa, kan bukan benih dari saya. Tapi saya lihat dari perlakuan yang dilakukan di sini, memang saya tidak pernah memperlakukan budidaya seperti ini. Jadi saya hanya melakukan, baik saya gunakan sendiri ataupun ke peternak, adalah air sumur yang diendapkan. Kemudian kalau kolam lama biasanya disterilkan dengan obat antivirus bakteri dulu, direndam baru dibuang. Kemudian nanti bibit biasanya dari sini sudah dalam kondisi divaksin. Jadi kalau petani sudah kolam yang disterilkan, bibitnya sudah divaksin, meminimalisir resiko tingkat kematian. Ya, kemudian kalau ada air hujan yang berlebih, batas atas dari lubang pembuangan itu berada di permukaan air. Jadi kalau misalkan ada air hujan masuk, tetap air hujan ada yang keluar, luber. Walaupun tidak semuanya, tetapi cara ini meminimalisir tingkat resiko kematian karena kesamaan air hujan yang sifatnya asam. Jadi itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Kalau pembuangannya berada di bawah, resiko yang terjadi biasanya peternak tidak memperhatikan. Musim hujan pembuangannya masih di atas 20 cm, 15 cm, sehingga air hujan yang masuk tertampung cukup banyak. Ini resiko sekali. Makanya itu diperhatikan juga. Kemudian penggunaan treatment EM4 segala macam, kalau menurut saya sebetulnya nggak ada dampak apa-apa sih Pak. Ya. Kemudian ada yang pakai probiotik segala macam. Sekarang ya probiotik di pasaran itu bakteri baiknya tidak bisa dijamin apakah masih hidup atau tidak. Probiotik itu sendiri ya dalam proses distribusinya saja sudah tidak tepat. Produsen probiotik sendiri tidak bisa menjamin, karena probiotik itu harus tempat yang khusus ya, sejuk, dalam ruangan. Sekarang probiotik distribusinya sudah bertahun-tahun ditumpuk-tumpuk di gudang,
suhunya panas, kemudian di situ asal aja distribusinya taruh etalase kepanasan, apakah dijamin probiotiknya, bakterinya masih hidup? Enggak juga. Jadi selama saya menggunakan probiotik tidak ada yang dampak signifikan dari pertumbuhan ikan gabus. Termasuk juga nggak usah pakai fermentasi segala macam. Itu saya berani menjamin tidak akan ada penambahan berat atau pertumbuhan yang signifikan cukup baik buat ikan gabus. Karena itu sudah kita uji coba bertahun-tahun di pembesaran peternak saya juga, baik saya sendiri juga melakukan. Ya, jadi silakan cukup saja air diendapkan saja, nggak usah macam-macam Pak. Air diendapkan, air sumur saja, asalnya air sumur saja. Air sumur diendapkan, sudah 3-4 hari, kemudian nanti yang penting tempat panas. Kalau kolam lama sterilkan dulu dengan air, dengan obat antivirus dan bakteri. Ya mereknya nanti tanya, saya tidak sebut di YouTube. Ya bisa langsung cek di WA, nanti saya jawab mereknya. Ya Pak, silakan nanti dicoba. Sukses untuk Bapak semua dan teman-teman pemirsa. Jangan sungkan untuk tanya. Sebisa saya jawab. Dan yang saya jawab ini pertanyaan berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau teman-teman ada yang tidak setuju, tidak sesuai, ya mohon maaf. Karena ini berdasarkan pengalaman saya selama hampir 14 tahun. Tiap hari berkecimpung di ikan gabus. Dari pagi, sore, sampai malam. Ya, hidup saya dari ikan gabus. Disitulah saya berkecimpung. Jadi kalau teman-teman ada yang berbeda pendapat, ya mohon maaf. Mungkin saya lebih banyak prakteknya. Ya, kalau saya lebih suka praktek daripada banyakan teori. Ya, teori tidak mungkin sama dengan praktek. Tetapi semakin kita sering praktek, kita akan menjadi orang yang bisa. Dan kita akan mempermudah kita untuk meraih keberhasilan. Dibanding kita lebih banyak teori. Teori mendukung, tapi persentasenya buat saya hanya tidak sampai 25%. Ya, lebih banyak praktek akan membuat Anda menjadi lebih baik dan lebih sukses dalam budidaya ikan gabus. Ya, sukses untuk teman-teman semua dan tetap panteng loh channel Dunia Ikan Gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.